Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triono, NPM 207540028 dari Program Studi Agribisnis Pangan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pasar hasil pertanian. Analisis pasar hasil pertanian memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan pengumpulan data dan pengiriman data harga komoditi pertanian di tingkat grosir dan eceran serta harga saprodi di tingkat grosir. Yang kedua yaitu melakukan pengumpulan dan pengiriman data supply dan demand. Yang ketiga yaitu pengumpulan data dan informasi mengenai struktur pasar, perilaku pasar, sarana dan kelembagaan pasar, rantai tata niaga dan informasi lainnya terkait pemasaran hasil pertanian. Yang keempat yaitu melakukan pengolahan data di bidang pemasaran hasil pertanian. Yang kelima, melakukan analisis data pemasaran secara sederhana dan komprehensif. Yang keenam yaitu melakukan penyusunan dan penyebarluasan informasi pemasaran melalui berbagai media. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengkajian kebijakan di bidang pemasaran hasil pertanian serta pengembangan pelayanan informasi pemasaran. Selanjutnya yaitu pemasaran produktif. Mengapa sih kegiatan pemasaran dikatakan produktif? Pemasaran memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Lemahnya sistem pemasaran akan memperlemah daya saing produk domestik. Kegiatan pemasaran dikatakan sebagai kegiatan yang produktif karena menciptakan barang dan jasa yang memiliki kegunaan atau utility. Kegunaan di sini bukan hanya mengenai kualitas suatu barang, tetapi lebih kepada kekuatan untuk memuaskan keinginan atau the one satisfying power dari suatu produk atau jasa. Terdapat 4 jenis kegunaan yang dilakukan dalam pemasaran, yaitu yang pertama, kegunaan bentuk atau form unit utility. Yang kedua yaitu kegunaan tempat, place utility. Yang ketiga yaitu kegunaan waktu atau time utility. Dan yang terakhir yaitu kegunaan milik atau possession utility. Selanjutnya terdapat juga karakteristik produk. Secara umum, karakteristik produk diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu durable goods atau barang tahan lama, dan yang kedua yaitu non-durable goods atau barang tidak tahan lama, yaitu dari produk non-pertanian dan produk pertanian. Karakteristik produk pertanian yaitu ada 4, yaitu yang pertama perishability, yang kedua musiman, yang ketiga bulkiness, dan yang terakhir yaitu non-homogeneity. Proses penetapan harga. Berbagai macam teknik yang digunakan untuk menentukan harga produk dalam transaksi secara individu ataupun dalam transaksi keseimbangan pasar. Mekanisme penetapan harga dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, negosiasi secara individu, yang kedua, pasar yang terorganisasi, yang ketiga, rumus penentuan harga, dan yang keempat, harga yang dikendalikan, serta yang terakhir yaitu tawar-menawar secara kolektif. Selanjutnya yaitu peranan pemasaran dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan pemasaran dapat mendorong semakin berkembangnya perekonomian, karena kegiatan pemasaran dapat menumbuhkan banyaknya investasi besar yang didasarkan pada adanya keyakinan bahwa terdapat pasar dan pemasaran. Kebijakan pemasaran yang efektif akan mendorong perbaikan pendapatan produsen dan meningkatkan daya beli konsumen, terutama untuk produk pangan. Dari sisi produsen, suatu sistem pemasaran yang efektif akan mendorong peningkatan produksi pertanian. Pengetahuan tentang ilmu pemasaran dan masalahnya dapat menolong produsen untuk membuat keputusan penting yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Berikut yaitu aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan pemasaran. Yang pertama yaitu
what the product and how to prepare it for sale, yang berarti apa yang harus diproduksi dan bagaimana mempersiapkan untuk dijual. Dan yang kedua yaitu when and where to sell, kapan dan di mana produk atau barang itu akan dijual. Dan yang ketiga yaitu how many marketing jobs shall be done by the farmer as an individual or as a member group, yaitu berapa banyak pekerjaan pemasaran yang harus dilakukan oleh petani baik secara individu maupun sebagai anggota kelompok. Dan yang keempat yaitu what can be done to expand market, itu apa yang bisa dilakukan untuk memperluas pasar. Dan yang terakhir yaitu which of many different marketing arrangements are desirable, yaitu manakah dari banyak pengaturan pemasaran yang berbeda dan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Sumber data yaitu terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu sebuah data yang diperoleh secara langsung seperti hasil wawancara ataupun kuesioner. Dan yang kedua yaitu sekunder. Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber literatur baik dari seperti internet atau dari BPS. Macam teknik pengumpulan data yaitu ada 4, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dokumentasi, dan yang terakhir yaitu triangulasi atau gabungan. Baik, demikianlah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.